Selamat sore mas-mas semuanya. Selamat sore. Baik, sebelumnya perkenalkan, di sini nama saya Firdaus Putra dengan saya prodi keperawatan semester 3 dari Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Nah, di sini saya akan melakukan penyuluhan terkait tentang merokok di dalam ruangan, ya. Baik, di sini sebelumnya mas-mas semuanya merokok. Iya mas. Merokok. Kalau saya sih merokok. Merokok ya. Oh ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan dampak dari rokok itu sendiri dan dampak bagi orang lain. Terutama dampak dari kebiasaan rokok di dalam ruangan ya. Nah di sini ada posternya ya. Pertama-tama ini yang berjudul Sayangi Keluarga dengan Tidak Merokok di Dalam Ruangan. Nah nanti di sini ada upayanya. Nanti sebelum sampai ke upaya, saya akan menjelaskan tentang apa sih itu merokok. Mas mungkin sudah tahu definisi rokok itu sendiri ya. Nah, rokok itu adalah kebiasaan menghisap tembakau yang dibakar dan dihisap yang ditimbulkan akan masuk ke dalam paru-paru. Jadi kan mas-mas merokok kan dihisap ya. Dihisap itu kan masuk ke paru-paru tentunya. Nah di sini saya mengambil jurnal tentang dampak merokok. Nah merokok bukan hanya dapat mengganggu kesehatan perokok itu sendiri. Jadi dampak buruk juga kemungkinan besar itu terdampak pada orang-orang di sekitar kita. Contohnya misalnya kalau mas-mas merokok di rumah nih, misal ini nanti di rumah ada siapa aja? Adik, Ya, ada saudara, orang tua juga kan begitu. Nah nanti kalau misal mas-mas merokok di dalam ruangan itu asapnya tidak langsung hilang. Nanti asapnya itu akan mengendap di suatu benda, misalnya di kasur, di sofa atau di jaket, itu nanti bisa mempengaruhi kesehatan orang lain di sekitar kita. Nah, yang pertama-tama awal dulu dampak merokok dalam rumah. Jadi saya ambil jurnal dari Juliansah dan Sabihum tahun 2022. Ini kebiasaan merokok adalah dapat menyebabkan penyakit jantung ya, terutama kanker paru, kanker lainnya, diabetes dan bisa kebutaan. Nah di sini kita lebih mendalam dulu ya kandungan dalam asap rokok itu sendiri. Yang pertama ETS atau Environmental Tobacco Smoke atau asap tembakau lingkungan yang bersumber pada partikel gas dan signifikan di lingkungan dalam ruangan. Nah yang selanjutnya yaitu SHS. SHS itu yaitu second hand smoke. Second hand itu adalah tangan kedua. Jadi orang lain yang terpapar asap rokoknya mas-mas, misal kalau mas-masnya merokok di suatu tempatnya, SHS adalah campuran asap utama yang dihembuskan oleh perokok dengan zat lain yang dihasilkan oleh asap sampingan dari pembakaran rokok yang masuk ke udara dan memungkinkan terhirup atau tertelan ke dalam paru-paru dan lambung untuk diserap atau dicerna. Nah, paparan SHS itu sendiri meningkatkan resiko penyakit jantung, dan kanker paru-paru. Dan ia itu mengandung bahan kimia berbahaya yang dapat mengendap di permukaan seiringnya dengan waktu, dan residu kimia yang terakumulasi merupakan THS. Nah, kita masuk pada THS atau third hand smoke atau tangan ketiga. Nah, THS juga merupakan bagian penting dari paparan non-perokok atau perokok pasif terhadap komponen asap tembakau. Nah, THS ini adalah polutan sekunder yang berbentuk oleh reaksi nikotin yang diserap oleh lapisan ozon dalam ruangan. THS mengacu pada kontaminasi yang tersisa di permukaan benda. Nah, seperti jaket, sofa yang saya jelaskan tadi. Oke.
langsung saja pada resiko penyakit yang timbul oleh perokok aktif. Nah, perokok aktif itu seperti mas-mas ini. Kalau misal mas-masnya merokok itu mas-masnya menjadi perokok aktif. Nah, yaitu pertama itu memiliki resiko yaitu penyakit paru obstruktif kronik atau PPOK. Nah, merokok merupakan faktor resiko utama PPOK, yaitu penyakit pernapasan kronis yang ditandai dengan obstruksi jalan nafas progresif. Nah, yang kedua yaitu asma. Merokok juga dapat menyebabkan asma, ya, terutama jika sehari itu merokok. Masnya berapa sehari, berapa bungkus atau berapa batang? Paling 5 batang sih. 5 batang. Masnya Satu bungkus. 1 bungkus sehari. Pasti langsung habis itu. Ya pagi siang malam. Nah, di situ memungkinkan terjadinya asma, ya. Karena apa? Karena dapat mengiritasi saluran udara yang dapat menyebabkan peradangan dan mempersempit saluran udara. Dan asma juga dapat menyebabkan seorang berada dalam kondisi kesulitan dalam bernapas seperti sesak napas, batuk, dan sesak dada. Nah, yang ketiga yaitu kanker paru-paru. Nah, ini asap rokok mengandung bahan kimia berbahaya seperti tar, benzena, dan radon yang dapat merusak DNA dan menyebabkan tumbuhnya sel kanker. Nah, di sini resiko kanker paru-paru meningkat seiring dengan jumlahnya rokok yang dihisap dan durasi merokok nih. Nah, makanya ini sehari sebungkus itu kayaknya over sih kayaknya. Ya, Teman-teman saya juga segitu ya mas. Malah ada yang sambil nge-vape. Mungkin itu faktor lingkungan ya, gaya hidup dan circle-nya mas itu mungkin dapat dijauhi sih mas. Langkah pertama itu masnya dapat menjauhi circle yang merokok yang berat seperti itu. Masnya juga nanti saya harap setelah selesai dilakukan penjelasan ini mas-masnya dapat berkurang ya rokoknya itu. Saya melanjutkan ya ini. Yang keempat yaitu infeksi saluran pernapasan yang seperti tadi. Yang PPOK. Yang kelima yaitu OPD atau Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Nah, ini adalah penyakit pernapasan kronis yang ditandai dengan penyempitan saluran udara yang memburuk dari waktu ke waktu. Nah, di sini dijelaskan gejala COPD meliputi sesak napas, batuk, dan penumpukan lendir. Penyebab utama yaitu merokok, tetapi bisa juga disebabkan oleh paparan asap dan polutan lingkungan. Selanjutnya yaitu resiko penyakit yang timbul oleh perokok pasif, yaitu antara lain ini di kalangan rumah ya, yaitu pasti ada ibu, ayah, anak-anak, dan lansia, kakek nenek, begitu kan. Saya jelaskan dulu dari ibu hamil. Saat ibu terpapar asap rokok, bayi yang dilahirkan memiliki resiko 1120 kali lahir dengan berat badan rendah atau BBRL dibandingkan ibu yang tidak terpapar asap rokok. Yang kedua yaitu bagi anak-anak atau adik-adik masnya nih, kalau juga adik nih, pada anak-anak akan menyebabkan anak menjadi rentan sakit seperti infeksi telinga, pneumonia, bronkitis, dan asma. Yang ketiga yaitu remaja. Ini misal mas-mas kan remaja nih, mas-mas misal merokok di dalam ruangan terus ada temennya bisa terkena terpapar asap rokok, itu menyebabkan mereka memiliki resiko infeksi saluran pernapasan atau ISPA. Yang keempat yaitu dewasa nih, yaitu bisa pada orang tua atau sekeliling kalian, paman dan tante kalian itu pada usia produktif atau dewasa. Paparan asap rokok berat beresiko 11,78 kali mengalami penyakit jantung koroner atau PJK dibandingkan orang yang terpapar asap rokok sedang. Yang kelima yaitu yang terakhir lansia atau nenek atau kakek kalian. Pada lansia yang beresiko tinggi terpapar asap rokok itu memiliki resiko 5.360 kali menderita hipertensi dibandingkan pada lansia yang berisiko rendah terpapar asap rokok. Nah, yang terakhir nih, saya kasih tips berhenti merokok, yaitu tips merokok menurut saya ambil dari jurnal Didi Nasrullah, yaitu
yaitu dosen Fakultas Ilmu Kedokteran Surabaya. Itu tips untuk berhenti merokok yang pertama itu harus ada niat. Ya, yang pertama itu harus ada niat. Yang kedua, buatkan catatan tentang alasan berhenti merokok agar dapat dijadikan motivasi untuk mencapai tujuan. Yang ketiga yaitu mengelola stres dengan cara melakukan aktivitas lain seperti mendengarkan musik, menonton film maupun bercanda dengan keluarga. Yang keempat, mencari alternatif lain yang memungkinkan tidak memegang rokok itu sendiri, yang seperti mengunyah permen atau mencari makanan ringan. Yang kelima, menghindari pemicu kebiasaan rokok seperti minum kopi dan alkohol atau berkumpul dengan perokok lainnya seperti Mas ini kan teman-temannya pada merokok nih Mas. Diusahakan Susah. rokok juga kan mahal kan Mas. Ini bisa duit rokok itu bisa ditabung beli rumah loh Mas. Yang selanjutnya ini terakhir nih, mengantisipasi waktu. Nah, dimana nanti merokok itu kan kayaknya kenyamanan yang sebentar kan Mas. Kemungkinan tuh akan membuang waktu yang dimana mungkin bisa dibuatkan mengisi waktu belajar, membuat ibadah, buat membantu orang tua kan bisa Mas begitu. Nah mungkin sampai sini ada pertanyaan Mas, boleh. Saya mau tanya Mas, ini kan tadi kan merokok itu kan bisa dibilang kalau di Mexico itu merokok membunuhmu. Ya. Tetapi ada rokok herbal, itu bagaimana Mas cara pandangannya? Rokok herbal. Iya, kayak sin, terus propos, apakah itu sama kandungannya dengan rokok yang dimaksud? Rokok herbal ya. Mungkin selama saya mencari jurnal referensi itu saya tidak menemukan tentang rokok yang sehat. Jadi menurut pandangan saya dengan fondasi jurnal-jurnal terkait yang saya baca itu tidak ada rokok yang sehat. Kenapa? Karena rokok itu memiliki potensi bahaya yang sangat bahaya sih Mas. Karena kan kandungan rokok itu mungkin ada embel-embel herbal itu tuh tidak semuanya dari alam ya rokok tuh dari alam sih kan kandungannya kan itu dari tembakau kan alam tapi kan dibakar Mas, dibakar kan mungkin kan rokok yang Iya Mas, hitungannya asap juga ya. Asap tuh kalau misal masuk ke organ tubuh kita itu tidak bisa langsung dikeluarkan. Ini kan langsung masuk ke paru-paru dan dari paru-paru itu tidak bisa mencerna asap rokok tersebut karena paru-paru kita hanya bisa menyaring oksigen yang kotor atau yang bersih ya. Kotor tuh misal bisa disaring di bulu hidung gitu kan. Kalau misal rokok tuh susah karena paru-paru tuh fungsinya bukan mengeluarkan asap untuk membuat sistem respirasi kita aja gitu. Masnya ada yang mana? Nah ini kan kalau tadi kan katanya yang tips-tipsnya tadi untuk yang berhenti, cara berhenti merokok kan Mas. Iya. Nah, itu kan kalau udah ada niat nih, kita udah niat Bang. Iya. Kita udah menjauhi anggota kayak teman-teman yang sering merokok gitu. Nah tapi kan pas udah mencoba, nah dalam prosesnya itu kan kayak apa ya, di mulut tuh kayak Mas asem-asem gimana gitu kan. Kalau biasanya kan habis makan kan merokok. Nah ini kan habis makan terus kayak apa ya, kayak bingung loh Mas. Bingung, kayak mau ngapain. Biasanya merokok tapi malah nggak merokok. Iya, kayak itu mungkin bisa biasakan dari keluar stres ya Mas, karena kan Masnya tadi bilang kalau nggak ngerokok mulut rasa asam gitu. iya. Nah di sini dapat nih Masnya bisa mengunyah permen, mengelola stres dengan cara melakukan aktivitas lain seperti berolahraga, mendengarkan musik, menonton film atau bermain game lah. Masa bermain game suka? Nah ya apa? Game ini juga kadang sambil merokok. iya. Wah, coba deh besok atau nanti ya biasanya nih kalau misalnya rasa rokok beli permen. Menurut permen lah itu permen sama rokok tuh nggak beda jauh lah rasanya Mas, gitu loh. Mulut asam permen, mulut asam lagi permen. Kalau nggak gula. Wah,
Itu malah bukannya sembuh, sakitnya diabetes. Ya misalnya ya mas, tapi itu permen aja lah ya. Permen tuh bisa ya, kalau mulut asem atau mulut asem tuh permen bisa seperti itu. Mungkin cukup ya ya. Nah dari sini saya simpulkan evaluasi ya, ini secara keseluruhan itu kegiatan kelurahan tentang bahwa rokok dalam ruangan itu bahaya mas ya, bahaya. Karena apa? Karena efek yang ditimbulkan oleh perokok aktif itu sangat berbahaya. Berbahayanya apa? Karena faktornya itu memungkinkan orang lain yang tidak tahu apa-apa itu menjadi terkena penyakit. Dampak yang timbul itu lebih berbahaya perokok aktif dibandingkan perokok pasif. Perokok pasif itu kan dia orangnya itu nggak ngerokok. Misal masnya ini lagi nggak ngerokok, masnya ini ngerokok, masnya satu ruangan nih sama mas Aep. Nah ini masnya mengeluarkan asap rokok di dalam ruangan, asap itu tidak langsung hilang. Di sini ada jas, jaket, ada kasur, ada bantal, memungkinkan asap rokok itu mengendap di tempat-tempat tersebut, di barang-barang tersebut. Misal masnya ngerokok, kaosnya bau rokok nggak? Ya kadang sih. Ya, nah itu kandungan rokok di dalam rokok itu masih mengendap di dalam kaos, dan itu pun bisa dihindari dengan mencuci pakaian atau kasur yang terdampak rokok itu tersebut. Dan langsung saja misal kaos saya bau rokok nih, cucilah itu, karena kaos yang kamu pakai itu mas, itu mengandung zat-zat yang berbahaya dibandingkan masnya merokok sendiri. Itu mengandung zat yang dimana namanya third smoke atau tangan ketiga rokok. Karena asap rokok itu tidak hanya dikeluarkan dari mulut, karena kan rokok kan di ujungnya kan bakar kan itu mas. Asap di ujungnya itu kan namanya THS, third smoke, rokok asap ketiga. Itu bahayanya di situ mas. Nah kalau masnya kan masih sayang keluarga kan ya? Iya lah. Mas saya keluarga. Walaupun belum berkeluarga. Begitu. Jadi sayangilah diri sendiri untuk orang lain, begitu. Dan selamatkanlah hidup orang lain dengan cara apa? Jangan membuat kesehatan orang lain itu terganggu dengan cara apa? Tidak merokok di dalam ruangan seperti itu. Nah, upayanya seperti ini ya mas. Di dalam poster sudah saya tuliskan. Kita bisa merokok di dalam ruangan dengan aktivitas sehat, sepakati bersama, dan pasang tanda larangan sebagai pengingat. Misalnya di sini ada tembok, masnya merokok, di sini tulis jangan merokok, saya sudah janji. Nah di situ patokannya di situ. Kalau sampai melanggar, nah saya harus push up 10 kali. Nah begitu, nah, itu bagus tuh. Yang ininya mencari alternatif pengganti rokok seperti minyak permen, seperti yang saya sampaikan tadi, atau makanan ringan. Dan yang terakhir adalah harus ada niat. Begitu. Sebelum saya akhiri, mungkin ada yang ingin tanya lagi? Tidak ada? Tidak ada. Oh, tidak ada. Baik. Sebenarnya terima kasih mas-mas semuanya sudah antusias dan bisa meluangkan waktu berpartisipasi dalam kegiatan saya penyuluhan pada sore hari ini. Mungkin saya cukupkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Yang saya harapkan mungkin setelah ini mas-masnya dapat mengurangi kegiatan rokok ya mas ya. Ya, sekian, terima kasih. Saya Edi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.